Oke, kali ini aku bakal bahas tentang apa sih yang bisa kita lakukan untuk Palestina. Entah kalian tuh muslim ataupun enggak, tapi ini aku tujukan terutama untuk orang-orang muslim. Dan bukan cuman Palestina aja, bahkan bisa berdampak ke orang-orang di seluruh dunia. Dan bisa dilakukan oleh siapapun, meskipun kita ini jauh dari Palestina. Meskipun kita ini orang Indonesia, kita masih bisa bantu mereka dari sini. Sebelum aku menjelaskan lebih lanjut, disclaimer dulu. Aku menjelaskan ini sebatas kapasitas informasi yang aku dapat dan aku yakini kebenarannya. Yang pertama adalah tentang Rafah. Akhir-akhir ini trending banget ya, all eyes on Rafah. Mendadak berita tentang Palestina itu naik lagi. Dan aku baru tahu sebenarnya kalau Rafah itu ternyata last base terakhir dari Palestina. Sebelahnya Rafah itu udah Mesir gitu, dan sebelahnya lagi itu sudah ditaklukkan oleh Israel. Akhirnya aku berpikir gitu, gimana kalau misalnya Palestina benar-benar terhapus dan Rafah akhirnya ditaklukkan juga sama Israel? Apakah nanti Palestina itu benar-benar hilang? Aku sempat mikir kayak gitu. Aku mikir yang terburuknya, kalau misalnya itu terjadi, terus gimana? Di sini aku tidak bahas betapa menyedihkannya keadaan di sana, dan udah banyak juga yang membahas tentang hal itu, jadi aku nggak bahas di sini. Jadi sebenarnya urgensi apa sih yang mau aku bahas di sini ya? Ini aku membahas dari POV yang aku lihat selama ini. Konten-konten yang aku lihat yang membahas tentang Palestina dan juga Israel itu adalah konten-konten yang menyampaikan bahwa betapa jahatnya Israel, betapa menderitanya rakyat Palestina, betapa menyedihkannya keadaan di Gaza, betapa tega dan tidak beradabnya tentara-tentara Israel. Mayoritas konten-konten yang masuk di kepala aku, yang muncul di beranda aku, adalah konten-konten yang seperti itu. Dan karena konten-konten itu, kita akhirnya mengerti, oh ternyata ada saudara-saudara kita di sana itu yang sedang dijajah, ada yang sedang menderita seperti itu. Balik lagi ke All Eyes on Rafah. Dari terakhir yang aku cek, sudah 34 juta akun yang nge-repost All Eyes on Rafah yang ada di Instagram. Kalau di logika ya, karena ada 34 juta akun yang nge-repost, mungkin kurang lebih 30 juta manusia yang ada di dunia ini peduli dengan apa yang terjadi di Rafah. Dan mereka paham apa yang sedang terjadi kepada saudara-saudara mereka. Tapi yang menjadi persoalan adalah most of them berhenti di situ. Kita ini sudah disadarkan oleh 36.000 nyawa yang syahid. Kalau kalian itu udah sadar dengan apa yang terjadi, jangan tidur lagi. Jagalah kesadaran itu. Nggak perlu untuk menunggu viral agar kalian tuh melakukan sesuatu. Banyak konten-konten yang aku tahu membahas tentang keadaan di sana, tapi sedikit sekali yang memberitahu kita ini harus apa selain berdonasi. Kalau kita udah tahu keadaan di sana, kita udah sadar dengan keadaan di sana, terus kita mau apa selain donasi, selain repost? Nanti aku bahas repost ini sebenarnya maksudnya apa sih. Oke, ada yang namanya boycott. Aku melakukan sesuatu kok, aku nggak cuma repost doang, aku tuh juga ikutan boycott. Boycott works. Beneran boycott itu works, tapi boycott itu bukan solusi. Meskipun ya boycott itu ada efeknya, betul ada efeknya. Tapi kita tahan berapa lama sih melakukan boycott terhadap brand-brand yang merajai di seluruh dunia? Kita tahan berapa lama? Kita sudah ketergantungan dengan brand-brand itu. Tahan berapa lama kita nggak minum Coca-Cola? Tahan berapa lama kita nggak makan KFC sama McD? Tahan berapa lama kita nggak pakai produknya Unilever? Secara nggak sadar, kita ini sudah dijajah secara ekonomi oleh brand-brand tersebut. Balik lagi, boycott itu works gitu. Kalau nggak percaya, aku kasih 3 contoh dari brand yang ternama. Ada Starbucks, antara Desember 2023 sampai Mei 2024 udah turun 18% nilai saham. Dan itu gede banget loh. Itu hampir 1/5-nya hanya dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan. Itu keren banget, gila banget. Dan antara November sampai Desember 2023 itu udah kehilangan 11 billion dolar atau sekitar 179 triliun di nilai sahamnya doang. Ya meskipun kalau ngomong nilai saham sebenarnya nggak bisa berpatokan pada income dan lain-lainnya, itu sebenarnya nggak terlalu ngaruh juga. Oke, yang kedua, McD. Pertumbuhannya turun 4,4% di akhir tahun 2023. 4,4% itu gede ya sebenarnya. McD itu tumbuhnya sekitar 8% ya, 8,4%, dan turun jadi separuhnya. Itu kayak kamu gaji dipotong 50% jadi 1,5 juta. Terasa banget kan. Yang terakhir adalah KFC. Dia nutup 108 gerainya dari 600 gerai yang ada di Asia Tenggara karena boykot juga. Itu efeknya boykot. Tapi sebenarnya boykot itu apa sih? Kalau kalian ingat ya, ceritanya burung pipit yang membantu Nabi Ibrahim saat dibakar. Burung pipit itu membawa air di paruhnya, kemudian dia meletakkan air itu ke api yang membakar Nabi Ibrahim. Dan burung pipit itu tahu kalau sebenarnya ini tuh nggak ngaruh apa. Tapi dia tetap berusaha, karena dia menunjukkan kedatangannya bahwa dia berpihak kepada Nabi Ibrahim. Boykot itu sama seperti itu, tidak membantu menghentikan perang. Tapi itu untuk diri kita, menunjukkan kepatuhan kita. Kita ini berpihak ke siapa? Kita tidak mendukung peperangan yang membunuh anak-anak dan wanita. Itu untuk diri kita sendiri. Gimana dengan saudara-saudara kita yang di sana? Untuk saudara kita melakukan apa? Repost kah? Cukupkah? Repost loh, gampang banget. Repost itu terlalu mudah. Aku rasa ada hal yang jauh lebih bisa kita lakukan daripada sekedar boykot aja. Aku nggak boykot aja kok, aku juga sudah ikutan donasi. Oke, good. Donasi itu memang membantu banget ya. Ini dari info yang aku dapat. Donasinya itu sering tertahan di Mesir, tapi nanti juga tetap akan disalurkan juga. Oke, yang udah donasi, it's good. Buat yang punya uang. Gimana kalau yang nggak punya uang? Apakah kalau yang nggak punya uang tuh nggak bisa bantu apa-apa? Misal nih, mahasiswa, duit pas-pasan. Mau donasi, mikir banget. At least dia buka lah. Yang mau donasi silakan ikut begini-begitu. Masih mending. Atau mungkin mahasiswa ini bikin gerakan di kampus nih, bawa bendera Palestina gitu ya, mengingatkan di lingkungan sekitar mereka bahwa di sana di Palestina itu masih ada kejadian seperti itu. Yang ujung-ujungnya sebenarnya adalah raise awareness, agar yang lain itu sadar. Sekarang tuh gini, mayoritas dari kita itu sudah sadar keadaan di sana itu seperti itu. Nah kalau raise awareness lagi, itu kayak nambah gula ke teh yang udah manis. Bukannya raise awareness itu nggak penting, bukan. Tapi ada langkah selanjutnya setelah raise awareness, setelah kita itu sadar, ada langkah selanjutnya. Dan yang ini adalah yang jarang sekali dibahas. Kenapa?
karena ini sulit. Lebih mudah repost, selesai, 5 detik, 10 detik selesai, mudah. Oh at least kan aku udah melakukan, betul. Tapi kamu tuh bisa melakukan lebih dari itu. Jadi sebenarnya urgensi yang mau bahas di sini adalah ada langkah selanjutnya setelah raise awareness itu, dan bukan cuma donasi dan bukan cuma boykot. Banyak dari kita itu yang kepingin bantu tapi nggak tahu apa. Opsi yang ada di saat ini adalah donasi dan boykot aja, dan akhirnya yang dilakukan hanyalah itu. Aku mengasumsikan, optimisnya adalah orang-orang tuh banyak pengen bantu tapi nggak tahu bantuin apa. At least hati kalian masih ada ke sana. Aku nggak bisa ngejudge hati kalian, nggak bisa. Yang tahu hanyalah kamu sama Allah aja. Langkah selanjutnya sebenarnya apa? Kalau nggak cuma boykot, nggak cuma donasi, kamu bisa melakukan sesuatu yang berdampak lebih gede lah. Apa sesuatu itu? Ini kata-kata yang ada di podcastnya dari Corbusier. Kamu itu nggak usah angkat senjata di sini. Kamu itu jurnalis dan itu yang kamu butuhkan. Berjuang secara apa yang lu lakukan itu. Kamu itu bisa menyentuh jutaan hati yang tak bisa kami sentuh. Kau bisa membuka jutaan pasang mata yang tak bisa kami buka. Betul. Itu perjuangan kamu. Iya, itu senjata. Ini senjata loh. Ini senjata kita. Ini senjata kita, betul. Iya, jadi kita harus berjuang dengan caranya masing-masing. Dan menurut lu itu berdampak ya, bro ya? Sangat berdampak. Ini contoh menariknya, Om Deddy. Waktu saya ngisi di sebuah forumnya, kami harus ngapain lagi, Star? Dia bilang, bantu udah, sosial media udah. Saya bilang, kalian lebih paham apa yang bisa kalian lakukan sesuai bidang kalian. Iya benar. Akhirnya dia terinspirasi, ya. Kemudian dia kumpulkan para artis, bikin lagu tanah para nabi. Iya itu, gua tahu tuh. Ya itu kan perjuangan itu. Itu keren banget itu. Iya. Kamu bisa mendalami hal-hal yang memang di bidang kamu. Tujukan itu untuk memperkuat umat muslim, memperkuat Islam, membentuk dasar-dasar Islam yang kuat lagi. Ini aku bayangkan aja, ada orang yang suka fashion, akhirnya buatlah bisnis tentang fashion. Dia besarkan bisnisnya, terus kemudian di dalamnya itu ditambahkan program-program khusus tentang Palestina yang ada terus-menerus, entah itu tentang donasi lah atau apapun gitu ya. Ada acara untuk sumbang baju ke Palestina setiap setahun sekali atau 2 kali misalnya, dan bikin segmen khusus lah untuk mengenalkan budaya Palestina atau budaya Timur Tengah dengan dikombine dengan salah satu budaya daerah yang ada di Indonesia. Kan tuh keren banget. Udah bikin nih combine Palestina sama Indo nih tentang fashion gitu, bikin fashion show gede sambil donate di sana, sambil lelang di sana, uangnya buat dikirim ke sana, ngundang siapa lah yang terkenal gitu. Perbesar itu fashion show-nya biar heboh, biar banyak orang tahu kita di sini buat bantu yang ada di sana. Awalnya cuma tertarik fashion aja, tapi akhirnya bisa jadi pionir brand fashion yang combine budaya Indo sama Palestina. Ini misalnya aja. Branding tokonya pun akhirnya kan pro Palestina gitu. Dan saat ada boykot seperti sekarang, kamu tahu ada brand Zara itu yang katanya mendukung Palestina dan akhirnya sekarang diboykot. Kalau ada boykot seperti itu, brand kamu yang jadi alternatif. Jadi umat muslim yang pingin punya baju yang sekelas Zara ini masih bisa punya baju sebagus itu tanpa harus mendukung Zionis. Dan itu dengan bantuan kamu yang memiliki brand ini. Itu contohnya musik fashion. Contoh gampang lagi, ada suka kopi, pingin lah punya kopi sendiri. Akhirnya kamu belajar tentang kopi ke seluruh Indonesia, ke seluruh dunia misalnya. Kemudian cari modal lah buat kafe, bikin kafe sendiri. Akhirnya kamu belajar nih bisnis, memperbesar bisnis kamu nih, memperbesar kafe kamu, bikin cabang di mana-mana, bagusin bisnisnya. Dan saat ada boykot startup, kamu mengenalkan brand kamu sebagai penggantinya startup dengan kualitas yang lebih bagus. Dan kamu di situ bisa bantu umat muslim yang pingin kopi seenak startup, yang pingin WFC di tempat yang sekonsi startup tanpa harus mendukung Zionis. Kamu bisa bantu orang lain. Plus nanti duitnya masuk ke kamu olah lagi perbesar bisnis kamu, kemudian dari uang yang masuk lebih banyak lagi, kamu bisa bantu orang-orang di sekitar kamu. Kan itu berputar terus-menerus. Uang masuk ke kamu buat untuk kebaikan di sekitar kamu, kebaikan untuk orang-orang yang di Palestina misalnya. Kan itu muter terus gitu. Itu adalah something yang bisa kamu lakukan daripada sekedar donasi dan repost. Kenapa nggak ada yang bahas ini? Karena sulit. Hanya karena suka sesuatu, suka kopi, suka fashion, kamu perdalam itu, kamu tujukan itu untuk Palestina, untuk umat muslim, bahkan untuk dirimu sendiri, untuk bekal nanti kamu ketemu sama Tuhan. Itu impactnya gede banget. Dengan usaha dan ilmu yang tepat, kalau kamu mendalami sesuatu, itu impactnya bisa segede itu. Balik lagi, berangkat dari apa yang kamu sukai. Tujukan itu untuk Palestina, tujukan itu untuk umat muslim di seluruh dunia, untuk bantu orang-orang di sekitar kamu. Kalau nggak mampu, untuk dirimu sendiri, untuk bekal saat kamu nanti ketemu sama Tuhan. Sekali lagi, urgensi yang ingin aku sampaikan di sini adalah, buatlah impact yang lebih besar daripada sekedar repost All Eyes on Rafah, sekedar repost Free Palestine, sekedar ganti foto profil jadi semangka. Itu terlalu mudah. Bukannya nggak boleh, silahkan. Itu menunjukkan bahwa kamu mendukung mereka, tapi manfaatnya untuk diri kamu sendiri. Terus kamu bantu apa sebenarnya kepada orang-orang yang di sana? Kita ini sudah terbiasa malas-malasan, segitu-gitu aja, normal-normal aja. Aku sering banget ngomong kayak gini, dihujat orang terlalu keras, bla bla bla. Bukan terlalu keras, kalian terlalu lembek. Ini dikatakan di podcastnya dari Corbusier. Warga Gaza ini nggak butuh tangisan kita. Warga Gaza nggak pernah mengharapkan kita menangis terus-terusan untuk mereka. Mereka hanya ingin kita ini terbangun, sadar bahwa di era modern ini masih ada penjajahan, dan itu didiamkan, dibiarkan bertahun-tahun. Nah sekarang momen kita semua sudah melek, sudah sadar, sudah terbangun. Jangan tidur lagi. Palestina itu tidak butuh air mata Anda. Palestina tidak butuh belas kasihan Anda. Ada wasiat dari anak 10 tahun, sekitar kelas 3-4 SD ya, yang di Palestina itu benar-benar menampar aku. Aku kasih tahu potongan wasiatnya aja, aku bacain. Pesanku kepada rakyat Mesir, rakyat Yordania, rakyat Aljazair, rakyat Libya, rakyat Lebanon, rakyat Tunisia, Sudan, Somalia, dan juga Malaysia.
Kami adalah amanah kalian. Jangan pernah tinggalkan Gaza. Ini adalah amanah bagi kalian. Jangan pernah melupakan Gaza. Aku sangat mencintai kalian. Aku bersumpah atas kalian akan Gaza. Aku berwasiat kepada kalian untuk menjaganya. Ini adalah amanah. Jangan kalian hianati kami. Anak kecil 10 tahun, kelas 3, 4 SD. Nggak bisa loh ngomong seindah itu. Di saat keadaan perang yang ya begitu itulah. Dia sampai rambutnya itu beruban karena stres, karena nggak dapat makan, nggak dapat minum. Cukup ya, aku nggak ngomong betapa menderitanya di sana. Semua orang udah tahu betapa menderitanya itu. Kalau udah tahu, do something gitu. Kita tahu, sedih, dan udah. Itu yang aku bikin, anak 10 tahun, kelas 3, 4 SD, bisa ngomong seindah. Aku dalam keadaan seperti itu belum tentu bisa ngomong seindah itu. Ini surat wasiat loh. Anak 10 tahun nulis surat wasiat. Itu bikin aku tuh malu. Aku malu sama diri aku sendiri. Aku perlu nyawa seorang anak kecil tadi untuk bisa menyadarkan aku, untuk memberanikan diriku. Ya aku tuh ngomong ke kalian. Awalnya ini sudah aku tahan-tahan. Aku takut ngomong kayak gitu. Aku takut dirujak sama netizen. Tapi aku butuh nyawa seorang anak kecil. Ya aku tuh berani ngomong ke kalian. Ini urgensinya sudah urgent banget menurut aku. Udah nggak bisa lagi aku tahan-tahan. Nggak bisa. Ini kalau nggak disampaikan rasanya itu dosa. Meskipun ya mungkin aja kalau nggak disampaikan juga nggak apa-apa. Cuma aku rasanya itu kayak berdosa banget. Malu banget dengan keadaan aku untuk butuh anak kecil ini syahid dulu. Ya aku tuh berani ngomong ke kalian-kalian. Itu aku malu banget ke diri aku sendiri. Oke, tenang ya. Sekali lagi, Palestina tidak butuh air mata Anda. Palestina tidak butuh belas kasihan Anda. Justru kitalah yang perlu mereka. Kita perlu teman-teman kita, saudara-saudara kita di sana, agar kita itu sadar, agar kita itu bangun, sadar bahwa ternyata kita ini sekarang ini dijajah di mana-mana, dijajah secara ekonomi yang jelas. Umat Muslim ini sekarang kekurangan sosok pemimpin yang menyatukan, kekurangan sosok pemimpin seperti Al-Fatih, pemimpin yang berani bermimpi besar, yang tegasnya itu sebegitu. Dia berani mengambil langkah-langkah ekstrim buat dapetin hasil yang ekstrim juga. Kita nggak punya sosok seperti itu. Sekarang belum ada. Dan akhirnya saat ada hal-hal seperti ini terjadi, saat ada saudara-saudara kita dibantai, kita nggak bisa ngapa-ngapain karena kita terlalu lemah. Kita sudah dimanjakan sama keadaan sekitar kita. Kita sudah dicerai beraikan dengan hal-hal yang sebenarnya nggak begitu penting, tapi hari ini dibuat gede dan kita nggak bersatu. Karena kalau kita bersatu, kita tuh kuat banget bro. Kita tuh kuat banget sebenarnya. Oke, aku nggak bahas itu lebih lanjut karena mungkin aja nanti di sini ada intelijen gitu ya. Aku bukannya mengumpulkan massa, tidak. Aku hanya ngomong seperti ini aja. Aku nggak punya komunitas apapun, nggak ada. Saat keadaan kita di sini, kita nggak bisa apa-apa. Mental kita lemah, ekonomi kita lemah, iman kita lemah. Mau bantu apa? Bantu diri sendiri aja nggak mampu gitu. Kita sedih lihat saudara kita di sana. Benar, sedih memang. Kita nggak bisa ngapa-ngapain bro. Bahkan kita nggak tahu kita tuh harus apa. Saking kita tuh terlalu dimanjakan dengan keadaan segitu. Kalau kamu udah tahu, udah paham bahwa kita ini selemah itu, ya berubah. Kalau udah tahu, ujung masalahnya adalah kita lemah. Ujung masalahnya kita tidak bersatu. Ya ubahlah. Gitu. Paling cepat dari mana? Dari diri sendiri dong. Aku kuar-kuar begini ya juga berusaha untuk memperbaiki diri aku sendiri. Nggak cuma kuar-kuar dong. Aku juga berusaha dengan segala resiko, dengan segala kesulitan kita masing-masing. Kita berusaha. Dan aku juga baru disadar. Ternyata usaha aku kurang. Gimana caranya? Hidup itu. Dunia dan akhiratnya itu jalan beriringan. Saat di dunia kita membangun landasan umat Islam yang kuat, dan saat di akhirat nanti kita tinggal menikmati hasilnya aja. Dan itu juga bisa jadi hariah loh. Keren banget kan? Keadaan sekarang sebenarnya itu tidak normal, tapi karena kita, keseharian kita melihat seperti itu, seakan-akan hal ini itu normal. Seakan-akan hidup itu sekolah, kuliah, kerja, berkeluarga, kemudian mati itu normal. Tidak guys, tidak. Itu tidak normal. Kalau kerjamu kayak gitu, tanyakan ke diri kamu sendiri, apa bedanya kamu sama hewan ternak? Cari makan, beranak, bangun sarang, udah nunggu mati. Apa bedanya kamu sama hewan ternak? Jangan bilang kamu bedanya punya akal, kalau nggak dipakai ya percuma juga. Buat siapapun di seluruh dunia yang punya rasa aku pingin bantu Palestina, aku pingin bisa berbuat sesuatu untuk Palestina, untuk umat Muslim, untuk orang-orang di sekitar aku, bisa. Dan semua orang bisa melakukan itu. Caranya gimana? Kamu dalami apa yang kamu suka. Kamu cari tugas kamu itu apa. Karena aku tadi bilang setiap orang punya tugasnya masing-masing. Cari tugasmu itu apa. Tugas yang diberikan sama Tuhan itu apa. Cari, temukan, kalau udah nemu, lakukan dengan sebaik-baiknya. Menutup nih, sekali lagi aku ingetin, tangisanmu, rasa sedihmu untuk Palestina tidak merubah apapun, tapi setiap dari diri kita itu punya power untuk melakukan sesuatu yang lebih daripada hanya sekedar menangis, dari sekedar repost story, dari sekedar ganti foto profil jadi semangka. Kita punya power lebih dari itu. Tolong sadari itu, cari powermu apa, gunakan power itu untuk mengambil tindakan yang berdampak besar ke sekitar kamu, ke orang-orang yang lebih luas lagi, bahkan ke seluruh dunia, bahkan kalau bisa. Karena tindakanmu yang diridhoi sama Tuhan itu bisa membantu Palestina, bisa membantu semua umat Muslim yang ada di dunia, bisa membantu teman-teman di sekitar kamu. Sejelek-jeleknya bisa bantu kamu saat kamu nanti ketemu sama Tuhan. Oke? Sekali lagi, aku masih takut bahas ini. Aku takut dihujat netizen. Aku hanya mengatakan sesuatu yang aku yakini kebenaran. Thank you udah nonton video ini sampai akhir. See you on the next episode.